ketersediaan ruang kelas ya, yang tidak terjangkau oleh masyarakat semua. Ketersediaan sekolah atau fasilitas sekolah di sini tidak bisa dibilang tidak merata ya. Memang daya tampung sekolah yang sudah tidak memungkinkan, kecuali memang diarahkan ke swasta. Baik, kali ini ruang tamu agak lain karena kita sekarang berada di ruangan di gedung DPRD fraksi PAN, Pak ya. Iya. Dan di samping saya ada Bapak Hamzah Hamid, anggota Komisi DPRD Kota Makassar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah disiapkan tempat di sini. Iya, ini ruangan masyarakat. Ruangan masyarakat betul. Jadi kita juga sebagai masyarakat ya ikut nikmati sedikit lah. Pak, DPRD khusus di Komisi D sekarang lagi concern apa, Pak? Sejauh ini? Ya kalau di Komisi D, karena leading sektornya itu kan Kesra. Ya. Akhir-akhir ini kita fokus di BPJS Kota Makassar. Ya, peserta mandiri maupun APBN. Ya, dengan APBD. Ya, bagaimana masyarakat bisa dilayani ketika sakit. Tidak ada kata tidak boleh ada warga Kota Makassar yang ditolak lagi yang masuk rumah sakit lalu ditolak oleh rumah sakit. Itu yang kita inginkan, dan di rumah sakit apapun juga, baik itu swasta apalagi pemerintah, rumah sakit pemerintah, tidak ada alasan untuk tidak melayani masyarakat. Ya. Apakah sejauh ini sudah ada keluhan dari masyarakat soal itu, Pak? Ya, karena banyaknya keluhan, jadi kita di DPR merespon dengan mengundang dinas sosial, mengundang BPJS, ya, supaya bagaimana pelayanan tentang kesehatan ya bisa dimaksimalkan ketika warga membutuhkan, pemerintah hadir. Jadi karena ada keluhan itu makanya kita langsung respons cepat ya, panggil BPJS. Nah, catatan khusus untuk BPJS sendiri sejauh ini sampai kemarin itu yang BPJS diundang apa, Pak? Yang ditangkap? Catatan khususnya yaitu tidak boleh ada warga Kota Makassar yang masuk rumah sakit tidak dilayani di rumah sakit apapun juga, baik itu swasta maupun apalagi pemerintah. Ya, saya kira ya itu catatan penting. Ya. Karena sejak beberapa tahun terakhir kan ada banyak kasus yang begitu, Pak. Ya, bukan beberapa tahun, sekarang ini banyak kasus yang di rumah masih sakit. Ada juga. Iya, banyak. Ya. BPJS sendiri merespons itu, Pak? Ya pastilah, kalau BPJS kan pasti karena namanya perusahaan BUMN, semakin banyak pesertanya, ya semakin menguntungkan. Ya, dan juga di sisi lain ya pemerintah juga terbantu. Ya. Jadi ya pasti responnya sangat positif. Ya, tinggal bagaimana pemerintah Kota Makassar. Ada sinergi ke sana juga, Pak. Iya, harus. Nah, biasa kan ada kasus begini, Pak. Ada masyarakat yang sakit misalnya ada yang tiba-tiba sakit terus dia mau pakai BPJS tapi BPJS-nya tertunggak. Itu apa bisa diberi dan kebetulan dia belum bisa bayar tunggakan? Ya, itulah yang banyak terjadi di Makassar. Ini kan pasca pandemi. Iya. Itu yang banyak pemutusan hubungan kerja, PHK. Oh, iya. Ya, banyak yang tadinya bekerja di perusahaan dibayarkan BPJS-nya kelas 1, kelas 2, tetapi begitu selesai kerja diputuskan pemutusan hubungan kerja, kan mereka tidak mampu membayar, apalagi kalau kelas 1. Kelas 1 kan 150.000 per orang, jadi kalau 5 dalam satu rumah tangga, ya berarti 750.000. Ya, 750.000. Coba bayangkan. Begitu tidak ada pekerjaan, ya kan pasti bingung. Sumber penghasilan dari mana? Ya, ini yang banyak terjadi. Ya, syukur-syukur kalau ada usaha. Kalau tidak ada ya kan bingung. Nah, bagaimana kalau masuk rumah sakit? Ini yang banyak terjadi, banyak masuk rumah sakit, tidak ada BPJS. Ya, tidak aktif BPJS-nya. Ya, harus membayar. Ya, dan itu tidak sedikit. Bayangkan, ada yang kita dapat, banyak kita temukan sejak pandemi itu 2021 sampai sekarang
ya jutaan lah. Kalau 150.000 anggaplah 1 bulan 750.000 kali 10 bulan sudah 7,5 juta. Nah kalau sudah 3 tahun sudah lebih 20 juta. Masuk rumah sakit harus dia bayar dulu baru dilayani. Nah kalau masuk umum ya kan pasti kan bayar di luar. Ya tahulah kalau rumah sakit. Iya. Bayar peserta umum kan besar juga. Nah bagaimana kalau orang sudah tidak mampu? Ya. Nah itu kira-kira banyak yang terjadi di Makassar ini, rumahnya bagus tapi di dalamnya itu banyak pengangguran. Ya, itu. Ya, karena rumah warisan. Nah, kadang-kadang juga ini yang tidak dipahami oleh pemangku kebijakan. Kadang-kadang kan ngontrak atau rumah warisan orang tua. Ya itu kadang-kadang juga numpang sama mertua. Nah, seperti itu numpang tapi rumah mertuanya bagus ya. Dikira dia punya penghasilan bagus. Ya itu juga persoalan. Ya. Nah kira-kira kalau di posisi seperti itu ada nggak kebijakan khusus dari BPJS atau bagaimana, Pak? Kalau BPJS tidak ada kebijakan. BPJS itu kan memberikan pelayanan sesuai standar ya, sesuai standar prosedur. Atau dari pemerintah mungkin. Kita ini yang pemerintah yang harus hadir. Bagaimana mensiasati, bagaimana membuat MOU antara BPJS dengan pemerintah Kota Makassar. Ya. Nah ini karena tahu sendiri kan kalau kesehatan itu salah satu titik vital untuk masyarakat. Pasti kesehatan, namanya pendidikan kesehatan. Biar juga pintar tapi sakit-sakit. Tidak ada gunanya. Sebaliknya sakit, ya sehat tapi tidak pintar, ya biasa-biasa, ya sama saja juga. Jadi dua persoalan ini yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan dan kesehatan. Nah, buat dari pertemuan kemarin itu, Kak, apakah sempat disinggung soal itu yang tadi kita bahas ini? Ya pastilah kita singgung semua. Nah, pemerintah sendiri bagaimana responsnya? Ya kan kita undang pemerintah. Kan dinas sosial itu kan perwakilan dari pemerintah. Dinas catatan sipil, ya itu perwakilan semua kita undang. Karena ini ada kaitannya. Karena kadang-kadang begini, dinas sosial mungkin mau menginput, tetapi ternyata data kependudukannya tidak sesuai, tidak valid. Ya, tidak valid. Dianggap tidak terdaftar, itu kan jadi persoalan juga. Ini yang banyak terjadi. Di Capil data kependudukannya dianggap tidak terdaftar. Jadi harus connect semua. Ya, dinas kesehatan apa semua. Jadi masalahnya cukup kompleks, Kak, ya kalau masalah. Ya, mengurus masyarakat ini ya pasti cukup kompleks. Ya. Jadi kira-kira kalau mengurus yang begitu bagaimana teman-teman di DPR mensiasati itu, Pak, supaya tidak stres? Oh, tidak ada stres. Karena agak berat-berat ini persoalan yang begini. Tidak ada yang berat. Yang berat itu kalau kita tidak tulus. Iya. Masya Allah. Nah, ini kan Komisi D termasuk pendidikan juga yang di Nah, kemarin itu banyak komplain, sistem zonasi itu, Pak, yang sempat jadi polemik di masyarakat. Nah, sebenarnya plus minusnya apa untuk sistem zonasi itu kalau dari kacamata DPRD sendiri? Polemiknya itu, ini kan ketersediaan ruang kelas ya, yang tidak terjangkau oleh masyarakat semua. Ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, semuanya zonasi bagus di sisi lain. Seperti tadi saya bilang, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang jauh dari sekolah? Betul. Anaknya pintar, cerdas, artinya rata-rata lah. Tapi kan jauh dari sekolah, pada akhirnya kan dia harus masuk di swasta, tidak terakomodir, tetapi kan kemampuan juga kadang-kadang orang tua kan kita tidak bisa. Iya, betul. Ya. Animo masyarakat untuk masuk di negeri kan sangat luar biasa. Betul. Ya, memang banyak swasta, tapi kan tahulah swasta sekarang kan biayanya besar. Betul. Ya, pasti mengejar negeri. Ya, itu yang tidak Jadi zonasi bagus, tetapi pemerintah harus menyiapkan infrastruktur, menyiapkan sekolah, membangun. Ya, ini kan persoalan juga. Semakin tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Usia anak sekolah usia anak sekolah ini semakin banyak. Betul. Nah, sementara ruang kelas baru tidak bertambah. Iya. Ya, itu yang jadi persoalan. Jadi pasti suatu saat ini akan menjadi
apa namanya, menjadi persoalan yang saya kira semakin tahun semakin besar. Ya, kalau pemerintah tidak siap, ya harus antisipasi bagaimana membangun ruang-ruang kelas baru. Terutama saya kira kalau di tingkat SMP ini, kalau saya amati dari tahun ke tahun, alhamdulillah sudah hampir boleh dikata kita bisa mengantisipasi. Yang jadi persoalan ini kan SMA, tingkat SMA. Nah, sementara kan wajib belajar ini kan mulai dari SD sampai SMA, itu wajib. Ya. Nah, kalau SMA tidak cukup untuk menampung alumni dari SMP, ya kira-kira mau kemana? Nah, ini jadi saya kira pemerintah Kota Makassar juga tidak boleh diam, karena yang mau sekolah ini adalah warga Kota Makassar. Provinsi, sehingga pemerintah kota ya diam-diam seperti itu. Jadi harus ada koordinasi bagaimana pemerintah provinsi dengan kota membangun kolaborasi untuk mempersiapkan ya kerjasama. Mungkin ada yang siapkan lahan, ada yang siapkan gedung, mungkin gitu. Karena yang mau sekolah ini anak warga Kota Makassar, seperti itu. Kalau masyarakatnya aman, nyaman, yang nikmati kan pemerintah Kota Makassar. Nah, itu. Jadi saya kira tidak boleh kita ego. Ini soal fasilitas, Pak ya? Iya. Soal fasilitas. Ketersediaan ruangan, karena kan banyak wilayah ini tidak ada SMA-nya, ada juga yang bertumpu. Anggaplah seperti di Kecamatan Mamajang, di sana ada SMA 3, ada SMA 2, ada SMA 8. Ya, di situ. Itu satu, boleh dikata satu wilayah. Satu wilayah. Tapi ya di anak-anak di sekitar sana ya sudah ya dipastikan aman. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang dari Rapucini, terus dari Panakukan sini, Panakukan sebagian, yang nggak mau apa semua, jauh-jauh semua, jauh-jauh. Terus bagaimana anak-anak yang daerah tol, betul, yang hanya ada SMA 6, tetapi SMA di 6. sisi kiri ini tidak ada sekolah. Tidak ada sekolah. Betul. Tidak ada sekolah. Sementara kalau zonasi sudah pastilah anak-anak yang sebelah kiri jalan ini pasti tidak terakomodir. Iya. Karena mutar. Seperti itu. Jadi saya kira pemerintah di sini harus peka. Ya. Nah, waktu di penerapan sistem zonasi itu apa itu tidak menjadi pertimbangan, Pak, ketika itu awal mula diterapkan? Karena kan banyak wilayah yang ketersediaan sekolah atau fasilitas sekolah di sini tidak bisa dibilang tidak merata ya. Memang daya tampung sekolah yang sudah tidak memungkinkan, kecuali memang diarahkan ke swasta. Iya. Juga memang ya tidak bisa juga secara keseluruhan, tapi paling tidak bisa menampung ya sekitar ya mungkin 60% alumni SMP. Ya. Karena kan ini kan biasanya dari SD itu sekitar 40.000. Masuk di SMP ya mungkin sekitar ya 20.000. Setengahnya lah ya. Setengah. Selebihnya itu masuk di swasta. Kan banyak juga ini masyarakat Kota Makassar. Animonya mau sekolah kan anak di sekolah agama. Betul. Pesantren misalnya. Ada yang ke sanawiyah apa semua, pesantren. Tapi itu kan butuh biaya besar. Tahulah kalau sekolah agama ya sekolah-sekolah swasta yang pesantren apa kan biayanya mahal-mahal. Uang mukanya saja ya puluhan juta. Ya, jadi anggaplah contoh di sini sanawiyah. Memang Kementerian Agama punya, tetapi kan hasil outputnya dari pendidikan sekolah agama ini kan untuk masyarakat Kota Makassar juga. Iya. Kan kita mau katakan Makassar ini kan kota religius, tetapi kalau pemerintah kota tidak menyiapkan pendidikan yang berlatar agama, saya kira ini juga kan. Jadi masalah juga. Kota religius tetapi tidak menyiapkan sarana. Betul. Ya, berarti kita hanya ikut-ikut saja. Ya. Cuma jargon. Iya, jargon saja. Nah, banyak juga yang saya masih bicara pendidikan, banyak juga yang masyarakat yang
komplain dengan sistem kurikulum. Yang banyak yang bilang ternyata ini kurikulum tiap tahun berubah. Apakah itu menurut kacamata teman-teman di DPRD Komisi D terutama mempengaruhi indeks pendidikan kita? Iya, saya kira ini aneh ya. Kalau menurut kacamata saya ini yang lahir di tahun 70-an. Iya. Ya kurikulumnya ya beda lah dengan kurikulum yang sekarang. Ya, sekarang ini lain pemerintahannya, lain kebijakannya, lain programnya, lain kurikulumnya. Ya, akhirnya kan yang bingung ini siswa sendiri, masyarakat, siswa, ya karena semua berujung jadi seolah-olah pendidikan ini adalah bisnis yang paling besar. Ya, jadi bukan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu yang banyak komentar di luar, Pak. Iya. Jadi pendidikan ini jadikan ajang bisnis. Ya, ikut. Nah, makanya kenapa pemerintah harus hadir, karena kalau semua dibuka ruang untuk swasta, ini kan bisa menjadi persoalan. Ya. Jadi saya kira butuh ke lapangan dada, kebesaran hati bagaimana mengurus anak-anak bangsa kita ini supaya jauh lebih bagus. Iya. Banyak juga yang komentar bilang ini kurikulum yang tidak saking seringnya berubah sampai moralnya anak tidak coba sekarang dengan kurikulum merdeka apa semua. Merdeka belajar misalnya. Coba tes anak-anak kita, tes kemenakan apa semua. Coba tes bagaimana cara menulisnya, latihan menulisnya. Beres dan tulisannya. Iya. Karena semua sudah elektrik, sudah teknologi. Iya. Jadi di sisi lain memang kemajuan teknologi ini dampaknya besar, tetapi ada yang ditinggalkan. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Bagaimana supaya kita tidak ketinggalan teknologi, tetapi hal-hal yang mendasar juga tidak diabaikan. Coba ajari anak-anak lomba menulis tulisan indah. Sekarang bagaimana menulis? Iya. Dulu kan hal-hal detail seperti itu diperhatikan, tulisan indah. Mungkin ada dampak psikologi dari situ yang ke depan. Cuman kan ini terkesan diabaikan sekarang, Pak ya. Belum lagi soal ini terkait moral juga, mungkin soal akhlak teman anak. Jadi ada kesan guru ini sudah tidak menerapkan gaya mendidik. Oh tidak, kalau atau karena kondisi kalau itu saya kira guru itu tetap ini kebijakan yang membuat guru seperti itu. Iya. Itu maksud saya, Pak tadi. Ya. Saya yakin dan percaya guru-guru kita ini punya nurani untuk memperbaiki anak bangsa. Ya. Cuma kebijakan, jadi kadang-kadang kan guru juga bingung, belum tuntas satu program muncul lagi program lain. Kayaknya kan guru jadi bingung. Iya. Saya kemarin ada curhat, Pak. Kebetulan teman guru. Jadi dia curhat. Saya tanya, bilang, kok kenapa kayak mengajar, selesai mengajar pulang. Cuman mengajar, kok pernah dia bilang begini, terserah itu anak mau pintar mau bodoh, yang menjelas selesai tugasku mengajar. Ya, ada juga seperti itu. Ada juga guru seperti itu. Ya, yang penting tugasnya selesai. Ada, kita tidak bisa pungkiri, tapi itu kan oknumnya. Iya. Oknum tergantung kepemimpinan. Kepemimpinan di sekolah masing-masing, kebijakan masing-masing di sekolah. Jadi saya tanya, Pak, saya sambung tadi. Saya tanya, kenapa gue begitu? Dulu kan kita betul-betul ini guru jadi orang tua di sekolah. Nah sekarang banyak guru yang begitu. Saya tanya alasannya kenapa seperti itu. Dia bilang, siapa yang mau ketika anak dipukul, orang tuanya ikut melawan. Jadi ada trauma di teman-teman guru itu. Dia sudah tidak mau terlalu banyak campur urusan anak-anak, mendidik anak-anak, karena ketika dididik dengan entah itu dengan cara halus, dengan cara tegas, ujungnya kan banyak yang berujung ke lapor polisi lah, dimarah-marahi sama orang tuanya lah. Jadi sebenarnya begini,
ada yang keliru di sistem pendidikan kita. Ah. Di sekolah itu kan ada namanya guru BK, Mm-mm. bimbingan konseling. Iya. Itu yang harus dimaksimalkan, itu yang harus dihargai. Mm-mm. Guru bimbingan konseling. Iya. Mm-mm. Nah ini yang tidak maksimal, karena kenapa? Banyak juga kepala sekolah mengabaikan ini, terutama ya kalau di SD itu kan tidak ada istilah guru BK ya. Mm-mm. Di SD, yang ada di SMP, SMA. Mm-mm. Saya amati di SMP itu guru BK, di SMP, SMA tidak maksimal. Oh. Ada persoalan anak murid tidak sampai, tidak diketahui oleh orang tua. Iya. Ya, karena guru BK-nya malas. Hmm. Ya seperti tadi, yang penting tugas saya sudah selesai. Iya. Dia tidak mau tahu apa persoalan anak-anak di sekolah. Oh. Kalau mau mendalami apa persoalannya, sebenarnya bisa kita tahu kenapa anak ini nakal, kenapa anak ini malas. Mm-mm. Nah, itu bisa ditahu. Pasti ada persoalan dalam rumah tangga. Nah, ya. Jadi guru BK itu dibutuhkan di tingkat SMP, SMA, dan komunikasi antara guru BK dengan orang tua itu harus baik ya. Harus aktif. Iya. Ya, informasi-informasi anaknya tidak datang sekolah, harus orang tua harus tahu. Nah, sekarang kan sudah canggih. Masing-masing orang tua sudah punya HP, tinggal dikabari anak tepat tidak datang. Tinggal buatkan surat suruh datang orang tuanya. Seperti itu. Jadi ini yang tidak maksimal di Makassar. Jadi ketika ada anak-anak nakal, ya seolah-olah guru tidak mampu. Ini kan persoalan anak nakal itu harus didorong ke guru BK untuk didalami. Ya. Beda kalau SD. SD memang harus bertanggung jawab guru kelas masing-masing. Iya. Guru kelas masing-masing, karena guru kelas itu kan dia semua yang mengajari, mulai pendidikan, ya mungkin pendidikan dasar semua kan satu bertanggung jawab guru kelas. Beda kalau di SMP SMA itu sudah bidang studi, tidak bisa lagi bertanggung jawab. Guru kalau selesai mengajar ya memang di pikirannya saya sudah selesai mengajar, ada persoalan dorong kepada wali kelasnya, guru kelasnya komunikasi dengan guru BK komunikasi dengan orang tua. Jadi ada peran yang tidak berjalan di situ. Ya ada yang tidak. Okay. Ini yang tidak banyak di ada Pak ya. Dan ada juga orang tua tidak mau kenal dengan guru BK-nya. Ya mestinya kalau orang tua yang memang mau harus kenal siapa guru BK-nya. Iya. Supaya komunikasinya di situ di guru BK-nya. Harus tahu guru kelasnya, wali kelasnya. Jadi sebenarnya bukan cuma selain karena memang ada peran yang tidak kurang maksimal di sekolah misalnya. Jadi harus orang tua murid juga harus bertanya kepada wali kelasnya, lebih perhatian ke anaknya. Iya, harus ada bertanya. Jadi karena tidak bisa juga ini pendidikan diserahkan penuh ke sekolah. Betul. Karena di sekolah itu waktunya berapa jam? Iya. Lebih banyak waktu di rumah. Jadi tidak bisa sepenuhnya. Saya sudah serahkan ke anak sekolah untuk dididik, tanggung jawabmu sebagai orang tua masa bisa dilimpahkan sepenuhnya kepada guru. Guru juga punya anak. Guru juga punya anak, punya urusan juga. Memang digaji oleh negara. Tetapi tanggung jawabmu sebagai orang tua yang melahirkan itu jauh lebih besar karena dunia akhirat. Betul. Ya, jadi para orang tua Jadi orang tua ya harus aktif. Kalau memang peduli terhadapnya ya tanyakan kepada guru BK-nya, kepada guru kelasnya. Kalau ada masalah guru BK yang panggil, kenapa begitu nak? Ya, tapi bukan dimarah-marahi. Itu yang salah. Bukan dimarah-marahi. Tidak bisa lagi sekarang ini mendidik dengan gaya kekerasan. Ya kekerasan. Karena sekarang ini semakin kompleks persoalan. Ada sedikit lecet. Mungkin ada anak-anak bermasalah mungkin karena persoalan orang tuanya. Ini kan biasa orang tua yang bermasalah, anak yang jadi korban. Betul. Nah itu yang perlu dipahami. Jadi jangan juga langsung salahkan anak ini nakal ini. Tidak bisa. Telusuri dulu. Kenapa ini anak seperti itu? Kenapa dia malas? Ya. Jadi bisa dibilang peran guru sebenarnya sekarang lebih berat Pak ya dibanding dulu ya. Mungkin karena ya kan sekarang ini kan pengaruh teknologi sudah banyak dapat belah ilmu yang tiba-tiba ya akhirnya pahamnya setengah-setengah. Beda itu kalau orang paham setengah-setengah dengan orang yang paham betul. Ya. Nah baik, mungkin terakhir Pak,
saya lebih concern ke pendidikan. Saya pesannya, siapa tahu ada teman pesan dari DPRD Makassar untuk sekolah-sekolah ini dalam hal mendidik dan mengajar siswa-siswa untuk setidaknya dalam menjaga supaya kasus-kasus kekerasan tidak ada lagi. Orang tua lapor guru, tidak ada lagi anak-anak lapor guru ke polisi dan segala macam. Ya harus ada komunikasi lah, karena kan memang tidak bisa juga kita pungkiri bahwa aturan di sekolah juga pemerintah itu terhadap guru terhadap anak memang keras juga ya. Tidak bisa juga kita karena banyak juga kekerasan yang dilakukan oleh guru. Tetapi saya kira ini tergantung komunikasi orang tua ya. Jangan juga seperti tadi menyerahkan sepenuhnya ke sekolah untuk dididik anakmu. Ya tanggung jawab di mana, sehingga perlu komunikasi. Kalau kau mau baik anakmu, kawal ini pendidikan anakmu juga. Ya, jadi apa namanya? Jangan lepas tangan. Ya jangan lepas tangan. Nah, itu tadi sebaiknya ya semua harus saling mengerti sih, bukan cuman guru yang harus terus dicekoki nasihat, tapi orang tua siswa juga harus lebih peka memperhatikan ke anak, Pak, ya begitu ya. Iya kan, orang tua itu kan dunia akhirat. Betul. Kalau guru kan ya hanya berapa jam di sekolah. Anakmu sukses kan bukan untuk gurunya, untuk orang tua. Kalau anakmu sukses kan untuk kamu sendiri, yang bisa mengangkat derajatmu, harkatmu, harga dirimu, martabatmu kan. Orang tua, anak. Ya, kalau guru itu ya cukup kalau sudah tamat, oh sukses saya punya murid di sana. Belum tentu juga muridnya dia ingat gurunya. Belum tentu. Ya. Nah, jelas ya. Jadi para orang tua lebih peka sedikit lah karena guru tugasnya bukan cuman mengajar, tapi ada banyak hal yang harus dilakukan. Nah, sebaliknya guru pun juga harus lebih menjaga komunikasi ke orang tua agar tidak ada lagi masalah melapor atau unsur kekerasan dalam sistem pendidikan kita. Begitu, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Makasih. Waktunya dan sudah dijamu di kantornya ini. Dan saya akhiri, selamat sampai jumpa di ruang tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.